Kompetisi besar setiap 20.000 tahun sekali akhirnya dimulai lagi. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi nomor satu hari ini. Dan kekuatan puncak pendekar pedang abadi, tidak ada yang akan menjadi lawan Yiya. Hampir, Yiya terlalu kuat, dan sekarang peringkat yang teratas sangat kuat, saya tidak tahu berapa banyak kuda hitam yang akan muncul hari ini. Ada kuda hitam setiap tahun, tapi tahun ini saya tidak tahu siapa itu. Di atap Akademi Suci Mingyi, di sekitar ring kompetisi pusat, para guru dan siswa Akademi Suci Mingyi semua datang. Sebagai kompetisi peringkat siswa setiap 20.000 tahun sekali, untuk semua siswa, ini adalah acara yang menarik dalam kultivasi mereka yang membosankan. Dan dalam menonton pertandingan, mungkin ada inspirasi dan perasaan. Oleh karena itu, setiap pertandingan pemeringkatan siswa, pada dasarnya semua siswa akan datang untuk menonton pertandingan tersebut. Dan bagi para siswa terbaik itu, kompetisi ini tidak diragukan lagi merupakan panggung di mana mereka dapat membuat gebrakan besar. Mencapai peringkat yang baik tidak hanya akan memberi Anda banyak hadiah, tetapi juga mendapatkan reputasi yang besar. Ini sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. Kompetisi kali ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya pendekar pedang abadi dengan atribut luar angkasa yang dapat berpartisipasi di level ke-8 atau lebih. Pendekar pedang dan penyihir dengan atribut lain hanya dapat berpartisipasi jika mereka telah mencapai puncak abadi. Mempertahankan arena, dan mereka yang percaya diri dapat memainkan arena sebanyak yang mereka inginkan. Terletak di atap, instruktur He berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Aturan ini terutama untuk Wang Xian. Tidak ada aturan rumit untuk kompetisi peringkat siswa yang diadakan setiap 20.000 tahun sekali di Akademi Suci Mingyi, lakukan saja. 30 siswa terbaik pada sesi sebelumnya mempertahankan ring, sedangkan siswa lainnya menantang. Tentu saja, siswa di arena dapat menantang mereka yang berperingkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Mainkan sampai tidak ada penantang, lalu selesai. Setiap kompetisi siswa akan berlangsung selama beberapa tahun. Aturan seperti itu juga bisa memilih yang benar-benar kuat. Wang Xian sedikit mengangguk ketika mendengar cara bermain yang relatif mudah ini. Terus terang, kuat itu kuat, lemah itu lemah. Siswa Niu Wei, ayo. Kakak lari, ayo. Wang Xian, ayo. Pada saat ini, suara sorakan datang dari belakang. Mereka semua adalah murid guru He. Ada lebih dari 20.000 siswa di Akademi Suci Mingyi, dan hanya 70 atau 80 siswa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Siswa yang juga tutor yang sama, tetap mendukung bangsanya sendiri. Wang Xian melihat ke belakang, tersenyum dan mengangguk. Di sekitar posisi itu, seorang instruktur terkenal membawa siswa berprestasi di bawahnya ke posisi depan. Diam-diam menunggu. Bas. 10 menit kemudian, sesosok muncul di atas ring kompetisi, mengambang di sana dengan tenang. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi bertebaran. Semua orang terdiam saat melihat sosok ini muncul. Segera setelah itu, sosok itu menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah tongkat ajaib muncul di tangannya, dan dia mengetuk dengan lembut ke posisi di bawah. Terletak di bawah arena, sebuah bangunan seperti piramida yang terdiri dari energi ruang muncul di bawahnya. Seluruh piramida ilusi dibagi menjadi 30 kompartemen. Ada platform tinggi di setiap kompartemen, dan seorang pemuda berdiri di atasnya. Sekelompok anak muda memandang sekeliling dengan ringan, tubuh mereka memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Inilah 30 siswa terbaik pada sesi sebelumnya. Terutama di kompartemen atas, setelan olahraga ketat berwarna merah menguraikan lekuk tubuh yang lengkap, dengan wajah halus dan senyum tipis. Memegang pedang di tangannya, tubuhnya dipenuhi dengan temperamen yang mulia dan bangga. Dia adalah tempat pertama di sesi sebelumnya, Yiya, pendekar pedang abadi atribut ruang puncak. Seorang dewi yang diakui oleh Kuil Mingichi. Tempat kedua dan ketiga, Del juga murid Tianjiao dari Akademi Suci Mingyi. Itu Dewi Yiya, dia sangat cantik. Iya, dia sangat cantik. Xiao Ye juga sangat tampan, dia sekarang berada di peringkat kedua, mungkin dia akan menantang posisi Yiya. Wow, kapan aku bisa berdiri di sana? Di posisi sekitarnya, semua siswa memandang ke-30 siswa yang bersinar, mata mereka dipenuhi rasa iri. Hanya dengan berdiri di posisi itu seseorang dapat memiliki kesempatan untuk masuk ke Akademi Senior Akademi Suci Mingyi. Aturan arena sama seperti sebelumnya, dan tempat kami yang lain juga datang ke sini. Pada saat ini, sosok di langit berbicara, dan suara itu masuk ke telinga setiap siswa. Ayo pergi. Guru dia berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk,
dan dengan satu gerakan, mereka sampai ke posisi di depan piramida imajiner di atas ring. Dari lokasi lain di sekitar, seorang siswa juga terbang. Wang Xian mendarat di tanah dan melirik, ada sekitar 50 orang. Setelah kompetisi dimulai, kita akan berkompetisi satu per satu. Jika seorang siswa ditantang secara berurutan, dia akan memiliki waktu untuk pulih di tengah jalan. Sosok di atas terus berbicara. Oke, mari kita mulai tantangannya. Aku akan datang pertama, saya ingin menantang tempat ke-30 adalah Gu Cheng. Suara sosok di atas jatuh, dan seseorang segera melancarkan tantangan. Pertandingan pertama dimulai. Siswa Wang Xian, mari kita menonton pertempuran dari pinggir. Niyu sedikit menunjuk ke Wang Xian, dan kemudian terbang ke tengah. Ada di tengah depan, dan ada beberapa kursi di sana. Kursi dibagi menjadi lebih dari selusin baris, dan beberapa instruktur duduk di beberapa baris teratas. Lomba tingkat ini merupakan ajang akbar bagi siswa, namun bagi instruktur, ini adalah lomba anak-anak. Banyak mentor dan pemimpin di Akademi Suci tidak datang. Hanya instruktur dari siswa yang berpartisipasi yang menonton. Menjadi yang pertama menantang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah Anda dapat mengumpulkan pengalaman selama periode ini. Tentu saja, kerugiannya adalah beberapa kartu hall dan keterampilan Anda mungkin terungkap. Menemukan tempat duduk dan duduk, Ni Yue berkata kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit mengangguk, dia ada di sini untuk melihat-lihat, lalu menguji kekuatannya sendiri, lalu pergi dari sini. Temukan tempat untuk mulai mundur. Anak suci, mengapa kamu ada di sini? Haha, mentor, saya di sini untuk melihatnya. Anak suci. Anak suci. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Hah, Ni Yue dan Su Xinrun sedikit terkejut, dan segera melihat ke belakang. Sage Son of Space, Wu Qitian. Mata Su Xinrun tertuju, dan dia berkata dengan sedikit ekspresi berapi-api. Putra luar angkasa. Wang Xian sedikit mengernyit ketika mendengar nama itu. Tatapannya tertuju pada seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan jubah kuning, memegang pedang kuning di tangannya, dan ada garis sihir khusus di pedang itu. Qiyu mengesankan, dengan sedikit kesombongan. Tantang saudara Tian yang pertama, Yi. Ia menyapa pemuda berjubah kuning dengan senyum di wajahnya di tengah atap pengadilan Suci Mingyi. Wu Qitian, putra suci dari ruang pengadilan Suci Mingyi. Dari gelar tersebut, kita juga bisa mengetahui statusnya. Di sekitar Wu Qitian, sekelompok siswa berdiri di sampingnya dengan pujian di wajah mereka. Kak Iya, kompetisi sudah dimulai, apakah ada yang menantangmu? Wu Qitian tersenyum dan bertanya pada Iya sambil tersenyum. Kakak Tian, belum? Baru saja dimulai sekarang, tapi di masa depan, harus ada seseorang untuk ditantang. Iya juga menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Hehe, saudari Iya, jangan khawatir, kamu sudah menguasai teknik pedang yang aku ajarkan padamu. Meskipun teknik pedang itu tidak terkalahkan, setidaknya di Akademi Suci Mingyi, itu tidak terkalahkan, kata Wu Qitian dengan percaya diri. Hihi, aku secara alami percaya ini, lagi pula, Bro Tertian. Kamu datang ke sini melalui jalan yang tak terkalahkan. Iya tersenyum dan mengangguk. Saudari Iya pasti nomor satu dalam kompetisi ini. Lagi pula, kita diajar oleh putra tuan kita. Saat itu Iya juga akan masuk akademi lanjutan. Sekelompok siswa di sekitar berkata dengan nada menyanjung. Putra suci. Di samping Wang Xian, Su Xinrun menoleh dengan mata penuh kerinduan dan tidak bisa menahan desahan. Sangat kuat. Wang Xian memandang putra luar angkasa yang dikelilingi oleh semua orang di tengah, dan berkata dengan ragu. Dalam pelantikannya, yang disebut putra luar angkasa ini hanya memiliki kekuatan alam puncak kaisar dewa kekosongan. Kekuatan ini menurutnya agak lemah. Bagaimana menurutmu, setelah lebih dari 30 juta tahun berkultivasi ke puncak kaisar pedang abadi, dia tidak terkalahkan pada level yang sama, belum lagi bobot kata putra suci. Salah satunya putra suci. Kamu tidak tahu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai tingkat putra suci luar angkasa, dan kamu mungkin tidak akan pernah mencapainya. Su Xinrun berkata dengan acuh tak acuh kepada Wang Xian. Meskipun atribut ruang sangat kuat, selalu dikenal sulit untuk dikembangkan. Pada saat ini, Ni Yuyu melirik Su Xinrun sedikit, dan memperkenalkan Wang Xian dengan suara rendah putra luar angkasa adalah lebih dari 30 juta tahun pada titik ini. Bakat kultivasi atribut luar angkasa unik di bidang Akademi Suci Mingyi, dan dikatakan bahwa putra luar angkasa akan segera dapat menembus ke tingkat master pedang alam semesta. Di Akademi Suci Mingyi kami, gelar putra suci mewakili. Ming,
10 murid atribut teratas Yi Shengyuan semuanya jenius yang jarang terlihat dalam ratusan juta tahun. Wang Xian sedikit mengangguk ketika mendengar perkataan Ni Yuwei, kata-kata. Dia juga mendapat beberapa berita tentang putra suci dari beberapa ingatan yang terserap. Ada 10 putra suci Akademi Suci Mingyi, 6 penyihir, dan 4 pendekar pedang. Adalah sifat yang berbeda. Selain itu, tempat suci dan tempat terlarang lainnya di dunia pedang dan sihir juga memiliki orang suci dan orang suci. Seringkali, ini mewakili kekuatan generasi muda di area terlarang pengadilan suci Tanah Suci. Banyak orang suci dan orang suci akan keluar untuk berlatih dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Meskipun Akademi Suci Mingyi milik Akademi Suci yang sangat lemah, ia juga memiliki putra dan putri suci. Wang Xian sedikit mengangguk, tidak terlalu memperhatikannya. Dia melihat ke arah cincin di depan. Pertarungan sudah dimulai. Mereka yang bertarung adalah 2 siswa yang berada di puncak penyihir abadi. Dari sudut pandang Wang Xian, pertempuran para penyihir agak mirip dengan penyihir formasi. Perbedaannya adalah waktu casting penyihir jauh lebih cepat daripada penyihir formasi. Tentu saja, kekuatan serangan secara alami akan sedikit berkurang. Penyihir atribut api dan penyihir atribut air. Serangan dari kedua belah pihak penuh dengan kekuatan yang kuat. Api dan air yang mengerikan mengalir satu sama lain di udara seperti makhluk hidup. Naga api terkondensasi oleh api, aliran air terkondensasi. Bolak-balik, pertarungannya sangat seru. Wang Xian merasa bahwa pertempuran ini jauh lebih seru daripada Jiu Yuan Universe. Pedang dan alam semesta sihir memiliki satu atribut ruang lebih banyak daripada alam semesta Jiu Yuan, tetapi sistem kultivasi keduanya sedikit berbeda. Yang kuat di sini, tidak ada kerajaan Mahadewa tertinggi. Dengan kata lain, promosi mereka tidak memerlukan promosi kerajaan Mahadewa tertinggi. Dari sudut pandang ini, Jiu Yuan Universe memiliki keuntungan besar. Nyatanya, alam semesta Jiu Yuan bisa relatif kuat di antara alam semesta karena keberadaan kerajaan Tuhan. Kedatangan kerajaan Mahadewa tertinggi dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting adalah sarana penyelamat hidup. Bagi yang kuat untuk bertarung, yang terpenting adalah menyelamatkan hidup mereka. Murid yang kuat dari dunia pedang dan sihir tidak memiliki kemampuan ini. Setelah kalah, mereka dapat dipenggal pada tingkat yang sama. Ini juga membuat keterampilan serangan pedang dan alam semesta sihir dan artinya lebih canggih daripada alam semesta Jiu Yuan. Karena tidak rapuh, dan jika tidak bekerja keras untuk meningkat, akan lebih mudah jatuh. Pertempuran itu berlangsung selama sehari, dan pada akhirnya sang penantang tidak berhasil. Siswa yang menempati peringkat ke-30 berhasil mempertahankan kompetisi. Tantangan selanjutnya berlanjut. Satu persatu, para siswa menantang siswa peringkat, dan pertempuran membuka cakrawala Wang Xian. Waktu berlalu hari demi hari, dan Wang Xian menontonnya selama setengah tahun. Di sebelah mereka, Su Runxin dan Ni Yuwei menantang. Saat ini, Ni Yuwei menantang pemain peringkat ke-27, dan tantangannya berhasil. Sebaliknya, Su Runxin menantang posisi ke-30, tetapi tantangan tersebut gagal. Tantangan gagal, berikutnya, seiring berjalannya waktu, tantangannya tidak sekuat di awal. Beberapa siswa juga memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan masing-masing. Wang Xian melihat sekeliling dan berdiri perlahan. Oh, Wang Xian, apakah kamu ingin menantang? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa masuk 20 besar, kan? Ni Yuwei, yang berada di samping, melihat Wang Xian bangkit untuk menantang, dan berkata dengan sebuah senyuman. Baiklah, mari kita tantang. Wang Xian mengangguk, karena dia ada di sini, mari kita bermain. Dengan gerakan tubuhnya dan teleportasi, dia langsung mendarat di posisi teratas. Setelah setiap pertarungan, piramida ilusi akan muncul. Penantang hanya perlu terbang ke salah satu kompartemen nama piramida untuk mewakili tantangan siswa yang satu ini. Sosok Wang Xian adalah ilusi, dan perlahan memadat di posisi paling atas. Untuk menantang, wajar untuk menantang murid terkuat dari Akademi Suci Mingyi. Iya, yang berada di puncak pendekar pedang atribut ruang abadi. Dari awal kompetisi hingga akhir, tidak ada yang menantang Yiya yang menduduki peringkat pertama. Ini juga mewakili prestise dan kekuatan Yiya sendiri. Apa? Ketika Ni Yuwei melihat Wang Xian muncul di atas, dia sedikit terkejut, dengan ekspresi takjub di wajahnya. Apakah dia gila? Dia ingin menantang Yiya, yang berada di peringkat pertama. Dia pikir dia bisa melawan 2 peringkat. Su Xinrun telah memperhatikan Wang Xian ketika dia bersiap untuk menantangnya. Melihat bahwa dia benar-benar berdiri di atas, ekspresinya sedikit membeku. Hei,
Lihat, seseorang benar-benar menantang tempat pertama Yiya, dan dia masih murid yang aneh. Siapa orang ini? Dia sepertinya tidak terkenal, jadi dia langsung menantang Yiya. Apakah dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan? Siapa orang ini, yang bahkan tidak termasuk dalam 30 siswa teratas, tetapi langsung menantang Yiya? Apakah ini karena dia ingin menjadi terkenal? Ketika Wang Xian berdiri di depan atas, wajah semua orang penuh keheranan. Wajah aneh itu langsung menantang Yiya dari Ming Yi Seng Yuan, yang mengejutkan semua orang. Apakah ini sangat kuat, atau Anda ingin menjadi terkenal? Hah, kakak Yiya, seseorang benar-benar menantangmu. Terletak di posisi paling sentral, Wu Qitian, putra luar angkasa, melihat ke depan dan berkata kepada Yiya dengan senyuman di wajahnya. Aku tidak menyangka seseorang akan menantangku secepat ini. Hihi, kamu bisa bergerak. Kata Yiya dengan senyum di wajahnya. Seorang pendekar luar angkasa di tingkat ke-9 pendekar pedang abadi berani menantang Yiya, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Wu Qitian melihat ke depan, menggelengkan kepalanya, dan berkata. Apakah hanya level ke-9 dari Eternal Swordsman? Membosankan dan mengecewakan untuk berani menantangku dengan kekuatan seperti ini. Ia mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar ini, dengan ekspresi kekecewaan di wajahnya. Hehe, saudari Yiya, kamu dapat dengan mudah membunuh hal semacam ini dalam hitungan detik. Wu Qitian menggelengkan kepalanya. Tantangan itu harus dijawab, Bro Tertian. Saya akan melewatinya di masa lalu. Ia tersenyum, dan dengan gerakan sosoknya, dia muncul di depan Wang Xian dalam sekejap. Wang Xian, tantang. Berdiri di atas panggung, Wang Xian melihat Yiya terbang mendekat, dan menangkupkan tangannya. Apakah agak bodoh ditantang oleh pendekar pedang abadi di tingkat ke-9? Ia memandang Wang Xian, berdiri di sana tanpa bergerak dan berkata. Hah, Eternal Swordsman level 9, atribut luar angkasa. Benar kan, Ia naik level, dan berani tampil untuk menantang. Space Swordsman bisa melompati pertarungan, tapi itu tergantung siapa lawannya. Ia adalah abadi pendekar pedang berada di puncak, yang terbaik di antara atribut luar angkasa. Apakah ini di sini untuk mencari pelecehan? Ini sama sekali bukan pertarungan level. Semua siswa di sekitar mendengar kalimat ini, dan wajah mereka menunjukkan keheranan. Seorang kultivator luar angkasa di tingkat ke-9 pendekar pedang abadi, menantang Yiya. Ini bukan satu tingkat, tolong beritahu saya. Mendengar kata-katanya, ekspresi Wang Xian tidak berfluktuasi sedikitpun. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah pedang tajam muncul di tangannya. Menarik, tapi celahnya terlalu besar. Orang kuat dari Akademi Suci Mingyi yang melayang di langit melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyelimuti Yiya dan Wang Xian. Selama ada sedikit celah pada energi Wang Xian, itu berarti kegagalan. Adapun energi Yiya, hanya ketika benar-benar runtuh dia bisa dianggap sebagai pecundang. Ini karena pertahanan keduanya tidak berada pada level yang sama. Wang Xian ini menerobos ke tingkat ke-9 pendekar pedang abadi, dan dia menerobos begitu cepat. Ni Yuwei terkejut ketika mendengar kata-kata Yiya. Ketika pendekar pedang abadi Wang Xian berada di level ke-8, dia mampu mengalahkannya dengan melompatinya. Mungkin, Wang Xian benar-benar bisa mengalahkan Yiya. Meskipun dia telah membuat terobosan, Yiya bukanlah pendekar pedang abadi biasa di puncak. Apa yang Yiya kembangkan adalah teknik pedang putra luar angkasa. Di sebelahnya, ekspresi Su Xinrun sedikit berubah ketika dia melihat terobosan Wang Xian, tetapi dia segera berbicara. Mata Ni Yuwei berkedip. Ia bukan hanya pendekar pedang abadi puncak, tapi dia merasa bahwa Wang Xian juga tidak sederhana. Sangat misterius. Saat bertarung dengannya, dia bisa merasakan bahwa dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mulai, pada saat ini, di atas, orang kuat dari pengadilan suci Mingyi melambaikan tangannya, dan hantu ilusi berbentuk piramida menghilang. Dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Keluar. Ia melihat awal pertempuran, dan dengan gerakan telapak tangannya, pedang tajam muncul di tangannya, dan dia langsung menebas Wang Xian, dengan tatapan dingin di matanya. Untuk Wang Xian, dia tidak memperhatikan sama sekali. Selain itu, dia menembak secara langsung, satu demi satu pedang spasial yang sangat menakutkan, langsung menutupi Wang Xian. Dia akan langsung membunuh Wang Xian untuk menakut-nakuti beberapa penantang hidup atau mati. Aku juga telah mencapai puncak pendekar pedang abadi, dan aku juga merupakan atribut luar angkasa. Aku tidak berani menantang Yiya. Orang ini benar-benar sombong dan meminta masalah. Satu gerakan. Tanda seru. Di antara 30 siswa teratas,
beberapa siswa menggelengkan kepala dan berbicara dengan sedikit jijik. Di arena di depan, Wang Xian melihat Yi Ya menyerangnya seketika. Begitu dia bergerak, pedang panjang di tangannya langsung terayun. Bas! Pada saat yang sama, dia langsung berteleportasi ke belakang. Teleportasi 5 arah berturut-turut, dan sampai pada posisi paling belakang. Huff! Bisakah kamu menghindar hanya dengan berteleportasi? Yi Ya melihat Wang Xian berteleportasi untuk menghindar, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Ilmu pedangnya dapat dilacak selama masih dalam jangkauan ruang angkasanya. Tapi setelah 5 kali teleportasi, Wang Xian tidak terus mengelak, melainkan melambaikan tangannya. Terletak di 5 tempat yang baru saja diteleportasi, pedang tajam tiba-tiba memadat dan menyerang pedang ruang angkasa Yi Ya. Bam-bam, terdengar suara tabrakan yang keras, dan serangan Yi Ya benar-benar diblokir. Wang Xian terus mengayunkan tangannya, membentuk gundukan pedang di sekelilingnya. Dia menatap Yi Ya, mengayunkan pedang di tangannya, melangkah di udara, dan berjalan maju sedikit demi sedikit. Setiap kali dia mengambil langkah, gundukan pedang tertinggal di sekelilingnya. Gundukan pedang terkubur dalam kehampaan, dan tidak dapat dirasakan jika Anda tidak berhati-hati. Hah, kamu benar-benar memblokir seranganku. Melihat serangannya diblokir, Yi Ya sedikit terkejut, dan menatap Wang Xian. Sepertinya kamu masih memiliki kekuatan, sepertinya aku harus menganggapnya serius, itu saja. Dia berkata, dan mengayunkan pedang tajam di tangannya ke belakang, dan ruang di belakangnya mulai bergetar. Ruang itu sepertinya hancur, mengembun menjadi pedang tajam. Segera, puluhan ribu pedang tajam terbentuk di belakangnya. Sosoknya berkedip, dan dia tiba di posisi 1000 meter di depan Wang Xian dalam sekejap. Pedang ruang angkasa yang padat di belakang juga berteleportasi, dan Wang Xian yang luar biasa menyerang dan pergi. Saat ia berteleportasi, Wang Xian sudah merasakan posisi teleportasinya. Tapi Wang Xian belum bergerak. Saat puluhan ribu pedang tajam menyerang, pedang tajam di tangannya bergetar. Kleter, di belakangnya, sarung, bilah, dan bilah perlahan mulai mengembun. Pedang tajam dengan ukuran puluhan ribu meter diringkas menjadi satu. Hancurkan, pedang panjang di tangan Wang Xian menebas, menarik pedang raksasa setinggi 10.000 meter, dan menebas langsung ke arah Yi Ya. Boom! Pedang sepanjang 10.000 meter menyerang Yi Ya dengan kekuatan yang mengerikan. Merasakan kekuatan pedang raksasa itu, ekspresi tenang Yi Ya akhirnya mulai berubah drastis. Dari pedang sepanjang 10.000 meter itu, dia merasakan ancaman kematian. Ini membuatnya tampak kental, dan sosok depannya segera berhenti, dan pedang tajam itu bertemu dengan pedang raksasa setinggi 10.000 meter itu. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip, dan dia berteleportasi langsung ke belakang. Puluhan ribu pedang tajam kehilangan kendali dan kekuatannya sangat berkurang. Pedang sepanjang 10.000 meter menebas, secara langsung menyebabkan kekuatan puluhan ribu ruang runtuh. Pedang tajam Wan Mi menembus serangan Yi Ya, dan masih menyerang dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika Yi Ya melihatnya, ekspresinya sangat dingin, dan dengan lambaian tangannya, bayangan pedang membombardirnya. Pedang tajam Wan Mi perlahan mulai runtuh. Itu dia. Bunuh aku dalam satu gerakan. Wang Xian menatap Yi Ya di depannya dan bertanya dengan ringan, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Wanita ini tidak terlalu mampu, tapi dia cukup sombong dan gila. Bunuh aku dengan satu gerakan. Kamu. Yi Ya sangat malu ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian dan melihat ekspresinya yang mengejek. Apa yang dia katakan tadi sekarang adalah tamparan di wajahnya. Apa? Dewi Yi Ya ditekan. Bagaimana mungkin? Teknik pedang macam apa yang digunakan pemuda itu? Kelihatannya sangat kuat. Pada saat yang sama, semua siswa Akademi Suci Mingyi yang menonton pertempuran melihat pemandangan ini dengan kaget. Semua orang mengira itu pertarungan yang mudah untuk Dewi Yi Ya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dua tembakannya, bukannya menekan lawan, malah dihalau oleh lawan, sungguh luar biasa. Oh, para instruktur Akademi Suci Mingyi memandang ilmu pedang Wang Xian dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sangat sulit untuk melompati level dari atribut yang sama. Apalagi melawan Yi Ya yang berada di puncak level yang sama. Teknik pedang ini, Space Saint Wu Qitian menatapnya dan sedikit mengernyit. Kamu benar-benar membuatku kesal, aku ingin menunjukkan ilmu pedangku, pedang kepunahan. Yi Ya menatap Wang Xian dengan wajah dingin, matanya menunjukkan tatapan tegas. Dengan gerakan telapak tangannya, pedang tajam di tangannya terayun ke depan, dan gelombang kekuatan ruang berfluktuasi. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Melihat dia menyerang lagi, Wang Xian juga menunjukkan tatapan serius di matanya.
Dia menusuk satu langsung ke satu tempat, dan sosok itu menghilang seketika. Ia berteleportasi ke satu tempat, dan tepat ketika dia muncul, dia merasakan serangan datang ke arahnya, yang membuatnya tampak kental. Bisakah kamu benar-benar merasakan posisi teleportasiku? Dia terkejut di dalam hatinya, dan pedang tajam di tangannya menahannya. Sentuh. Dia memblokir pukulan itu, dan matanya terpaku pada Wang Xian. Ketiadaan, maafkan aku. Dia berteriak dengan ringan, sekelilingnya bergetar, dan pedang tajam mengelilinginya, membentuk badai pedang yang menakutkan. Berdengung, dia mengayunkan pedang tajam di tangannya dengan penuh semangat, dan ada semakin banyak pedang spasial di sekelilingnya. Segera, badai pedang luar angkasa yang mengerikan dengan ukuran puluhan ribu meter terbentuk. Kekosongan di sekitarnya, di bawah sobekan pedang badai ini, mengeluarkan suara aneh. Saat badai semakin besar dan besar, Yiya berputar di sekitar pusat, menatap Wang Xian, dan terbang langsung. Dia sangat cepat, ilmu pedang yang bagus. Sementara Yiya mendapatkan momentum, Wang Xian terus mengayunkan pedang tajam di tangannya. Di posisi sekitarnya, sejumlah besar gundukan pedang berkumpul. Gundukan pedang itu seperti benih, tumbuh dengan cepat, membentuk pedang tajam, langsung ke langit. Setiap gundukan pedang yang muncul adalah pedang tajam yang menakutkan. Perlahan, lebih dari selusin pedang tajam yang menembus langit muncul di depan Wang Xian, menutupi tubuhnya. Hancurkan! Ia melihat selusin pedang raksasa yang menakutkan ini menusuk ke langit, dan wajahnya juga penuh martabat. Dia tidak pernah membayangkan bagaimana siswa ini, yang hanya seorang pendekar pedang abadi peringkat 9, dapat melepaskan serangan yang begitu kuat. Serangan yang dibentuk oleh selusin pedang raksasa yang menakutkan ini sudah bisa mengancamnya. Namun, badai ilmu pedang ketiadaannya juga tidak takut pada lawan. Membawa kekuatan badai pedang yang mengerikan, dia langsung menyerang pedang tajam yang menembus langit. Bum bum bum, bam bam, tabrakan besar terdengar. Badai pedang yang mengerikan terus mencekik pedang raksasa. Pedang raksasa ini runtuh dengan cepat dan berubah menjadi kekuatan ruang. Hehe, Wang Xian melihat kecepatan pedang tajam itu runtuh, dan senyuman muncul di matanya. Dia dengan cepat mengayunkan pedang tajam di tangannya, mengembun menjadi gundukan pedang satu persatu. Gundukan pedang dengan cepat terbentuk di depannya. Kali ini, ada 18 gundukan pedang yang diringkas menjadi satu. Ketika 18 gundukan pedang dipadatkan, lebih dari selusin pedang raksasa di depannya telah dipatahkan. Badai pedang yang dipadatkan oleh Yiya masih ada. Dia ditangguhkan di tengah, menatap Wang Xian dengan merendahkan. Kamu melebihi harapanku, tapi itu saja. Yiya menunjukkan tatapan dingin di matanya, mengendalikan badai pedang, dan terus menyerang Wang Xian. Ya, saatnya untuk mengakhiri. Wang Xian memperhatikan, dan dengan lambaian tangannya, gundukan pedang di depannya dengan cepat menghilang. Formasi pedang King Feng, bangun. Teriak Wang Xian. Bum bum bum. Dalam sekejap, 18 gundukan pedang itu langsung berubah menjadi ujung pedang yang menakutkan. Setiap ujung pedang mengungkapkan aura yang menakutkan. Yang paling penting adalah bahwa 18 ujung pedang ini tampaknya membentuk semacam susunan pedang yang kuat. Dentang, dentang, dentang. 18 pedang mengelilingi Yiya di tengah, disertai dengan suara pedang dingin yang tajam. Di atas 18 bilah, pedang tajam yang mengerikan mengembun. Pedang tajam itu langsung menyerang Yiya. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Ujung pedang yang tiba-tiba dan pedang tajam yang tiba-tiba di langit membuat wajah Yiya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia merasakan kekuatan pedang yang tajam, dan tubuhnya bergetar hebat. Badai pedang naik. Dia mengangkat pedang tajam di tangannya, dan badai berputar ke arah pedang tajam di atas untuk menghadapinya. Boom! Semua orang mendengar raungan keras. Semua siswa memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Pedang jatuh dari langit, dan badai melonjak ke langit. Namun, 18 bilah di sekitarnya perlahan bersinar, dan aliran energi mengalir ke dalamnya. Seluruh badai pedang perlahan ditekan. Bam bam. Suara pedang tajam yang patah datang terus-menerus, dan pedang tajam yang jatuh dari langit tidak melemah sama sekali, tetapi menjadi semakin kuat dan kuat. Tidak, Ia yang berada di dalam melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya penuh dengan keengganan dan kengerian. Menghadapi langkah ini, dia tidak punya jalan keluar, dan bahkan mungkin terbunuh. Oke, Yiya dikalahkan. Raungan Yiya yang tidak rela mencapai telinga semua orang, yang terletak di langit di atas. Orang kuat dari pengadilan suci Mingyi melihat pemandangan ini, matanya berbinar, dan dia berbicara langsung. Dengan lambaian tangan, 18 bilah itu langsung menghilang.
Ya Tuhan, Yi Ya ini benar-benar kalah, benar-benar kalah. Itu hilang, bahkan Tuan Hong kita mengatakan dia dikalahkan, dan bahwa Yi Ya benar-benar dikalahkan. Teknik pedang macam apa ini? Memadatkan 18 bilah yang menakutkan, ini terlalu kuat, jika tidak ada organisasi Guru Hong, diperkirakan serangan mengerikan ini dapat membunuh Yi Ya. Siapa itu Wang Xian? Kuda hitam terbesar tahun ini telah muncul, dan kecepatan akhir ini hampir sama dengan yang kita bayangkan, tapi siapa sangka yang kalah adalah Yi Ya. Serangan mengerikan ini, kekuatan dahsyat ini, dapatkah siswa kita di alam abadi menolak? Suara-suara terkejut terus terdengar, dan semua siswa melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Tidak ada yang mengira ini akan menjadi hasilnya. Bahkan pada awalnya, Wang Xian menekan Yi Ya. Terlebih lagi, akhir pertarungan yang begitu cepat dan kekalahan Yi Ya yang begitu cepat mengejutkan semua orang. Kuda hitam terbesar tahun ini muncul. Apalagi, dia langsung mengalahkan Yi Ya dengan melompati. Sulit dipercaya, ilmu pedangnya benar-benar menakutkan. Terletak di tengah arena, Wu Qitian, Son of Space, menatap Wang Xian dengan ekspresi takjub di wajahnya. Ia, menghadapi teknik pedang seperti itu, bahkan dia merasa sangat takjub. Ilmu pedang yang dia kembangkan tidak terkalahkan sejak kultivasinya sampai sekarang. Pada level yang sama, tidak ada yang menjadi lawannya. Ia diajar olehnya, karena ajarannya, bahkan ketika dia sendiri berada di puncak pendekar pedang abadi, dia pikir dia tidak lebih baik dari Ia. Namun, seorang siswa peringkat ke-9 pendekar pedang abadi secara tak terduga mengalahkan Ia dengan melompati. Apa artinya ini? Ini berarti ilmu pedang di tangannya jauh lebih tinggi dari miliknya. Anda tahu, ilmu pedangnya sendiri diperoleh secara kebetulan, dan itu adalah ilmu pedang yang relatif terbaik di Akademi Suci Mingyi. Wang Xiansheng, tidak buruk, ilmu pedang yang bagus. Instruktur Hong terus mengumumkan di langit, dan dia memandang Wang Xian dengan sedikit keterkejutan. Wang Xian tersenyum, menangkupkan tangannya, menggerakkan tubuhnya, dan berteleportasi ke platform tontonan di tengah. Siswa Wang Xian, selamat, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Ni Yuwei melihat Wang Xian terbang, menatapnya dengan takjub, dan memberi selamat padanya. Terima kasih. Wang Xian tersenyum dan mengangguk tanpa terkejut. Kekuatan Naiya lebih lemah dari yang dia duga. Itu belum mendorongnya ke batas. Di samping, Su Xinrun memandang Wang Xian, ekspresinya terus berubah, dia tidak menyangka Wang Xian bisa menang. Kakak Tian, aku kalah. Ia terbang dari arena ke sisi Wu Qitian, dan berkata dengan wajah penuh kengganan. Ilmu pedangnya sangat kuat, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Wu Qitian berbicara, matanya tertuju pada Wang Xian. Wang Xian, kemarilah. Dia membuka mulutnya, dan tiba-tiba berkata. Suara itu juga sampai ke telinga Wang Xian. Hah, Tuan Sengxi. Sangat memikirkan Wang Xian, kan? Iri ah. Para siswa di sekitarnya mendengar kata-kata Wu Qitian Sengxi, mata mereka tertuju pada Wang Xian, dan wajah mereka penuh rasa iri. Gelar Putra Suci sangat penting di Akademi Suci Mingyi. Ketika semua tutor melihatnya, mereka juga dengan hormat memanggil Putra Suci. Bahkan di seluruh pengadilan Suci Mingyi, status Putra Suci sebanding dengan para tetua. Tahukah Anda, kekuatan semua tetua adalah keberadaan peringkat ke-8 atau ke-9 atau bahkan puncak yang mulia semesta. Mampu disukai oleh Putra Suci sama saja dengan membubung ke langit. Hah, Wang Xian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Wu Qitian. Wang Xian, Tuan Sengxi memanggilmu, cepatlah, ini Tuan Sengxi. Ni Yuwei yang berada di samping mendengarnya, dan berkata kepada Wang Xian dengan cepat. Wang Xian ragu-ragu sejenak, dan segera terbang ke sisi Wu Qitian, sambil mengatupkan kedua tangannya. Tuan Sengxi, Wu Qitian menatap Wang Xian dan berkata dengan mata berkedip. Kakak Tian, sebelum Wang Xian bisa menjawab, Yi Ya membuka mulutnya di samping, menatap Wu Qitian, sedikit sedih. Wu Qitian menatapnya dan menunjuk ke arahnya. Hei, Tuan Sengxi sangat menghargai Wang Xian, biarkan dia mengikutiku, membubung ke langit, membubung ke langit. Tuanku menunjukkan bahwa masa depan cerah. Sungguh patut ditiru, ini bisa dikatakan yang terbesar dan kuda hitam paling beruntung tahun ini. Ketika 30 murid teratas di sekitar mendengarnya, mereka tidak bisa menahan desahan dan rasa iri. Wu Qitian mendengar suara iri di sekelilingnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ini adalah kesempatan besar bagi siswa manapun untuk merekrut siswa tingkat kekal. Tidak ada yang akan mengatakan tidak. Maaf nak, aku sudah terbiasa berlatih sendirian. Namun, pada saat ini,
Kata-kata Wang Xian mencapai telinganya, menyebabkan senyum di wajahnya membeku. Oh, kenapa? Masih mau? Ikuti aku dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sengzi sedikit mengernyit dan menatapnya. Maaf. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak setuju, tidak apa-apa. Ilmu pedangmu bagus. Aku tidak tahu apakah aku bisa membicarakannya denganmu. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan memberikan semua sumber daya yang telah kamu kembangkan untuk tingkat Kaisar Pedang, dan saya akan memberikannya kepada Anda dan saya. Biarkan Anda mempelajari bagian dari latihan ilmu pedang. Melihat penolakan Wang Xian, Wu Qitian terdiam selama beberapa detik, mengawasinya melanjutkan. Ilmu pedang warisan keluarga, dilarang untuk mengajar orang lain. Apakah putra suci memiliki hal lain? Wang Xian menatapnya dengan tenang dengan mata berbinar saat mendengar kata-katanya. Haha, tidak apa-apa. Wu Qitian mendengar penolakan Wang Xian lagi, tatapan suram muncul di matanya. Tapi dia malah tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku pikir adik kecil, kamu memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Ayo pergi, ayo minum satu atau dua, tidak apa-apa. Wu Qitian maju 2 langkah dan menepuk pundaknya. Pada saat yang sama, kekuatan ruang langsung mengalir ke tubuh Wang Xian. Kekuatan ruang ini mulai mendominasi tubuh Wang Xian. Hah, Tuan Sengzi sebenarnya mengundang Wang Xian itu untuk minum. Seberapa besar nilai Tuan Sengzi untuknya? Tentang dia, dan masih sangat menghargainya. Cek-cek, iri. Sekelompok siswa melihat Wu Qitian menepuk bahu Wang Xian, dengan ekspresi iri di wajahnya. Ini putra angkasa, menolak putra tuan 2 kali, dan masih sangat dihargai. Sangat beruntung. Namun, pada saat ini, Wang Xian merasakan kekuatan ruang mengalir ke tubuhnya. Kekuatan ini ingin menguasai tubuhnya, ingin mengendalikannya. Bahkan, di bawah kekuatan ruang ini, dia bahkan tidak bisa berbicara. Ayo pergi, teriak Wu Qitian lagi, dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Wang Xian merasakan kekuatan ruang menutupi dirinya, ingin membawanya pergi. Wang Xian merasakan apa yang telah dilakukan Wu Qitian padanya di depannya. Dia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Wu Qitian dengan tatapan dingin di matanya. Wu Qitian, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Gunakan kekuatan ruang untuk memenjarakan tubuhku. Wang Xian berkata kepadanya dengan dingin. Hah, hah. Kata-kata tiba-tiba Wang Xian membuat Wu Qitian di sampingnya sedikit terkejut. Pada saat yang sama, sekelompok siswa memperhatikan posisi di sekitarnya. Ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka juga sedikit terkejut, penuh keheranan. Apa situasinya? Apa artinya? Apa maksudmu? Apa yang kamu bicarakan? Jejak keterkejutan muncul di mata Wu Qitian, diikuti oleh wajahnya yang menjadi dingin, dan dia menatap Wang Xian dengan sungguh-sungguh. Kekuatan luar biasa perlahan melonjak dari tubuhnya. Apa maksudku, Wu Qitian? Kamu harus tahu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan dengan menyerang kekuatan ruang ke dalam tubuhku. Wang Xian menatap Wu Qitian, dan berkata dengan enteng. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku pikir kamu memiliki bakat yang bagus, jadi aku ingin memberimu beberapa petunjuk. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa aku menyerang tubuhmu dengan kekuatan ruang. Hahaha, itu konyol. Dengan kekuatanmu, saya benar-benar jika kekuatan ruang menyerang tubuh Anda, apakah Anda masih dapat berbicara? Apakah Anda masih dapat bergerak? Wu Qitian tertawa keras, menatap Wang Xian dengan dingin. Nak, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada saya jika Anda berani salah saya? Apa yang terjadi? Lalu, mengapa Wang Xian tiba-tiba menginginkan Tuan Sengzi? Kekuatan macam apa, jika dia benar-benar menyerangnya, apakah dia masih bisa bergerak? Kekuatan macam apa dia? Anda menganiaya Tuan Sengzi, anak ini mencari kematian. Semua siswa di sekitar tercengang. Bagaimana situasinya? Putra ruang guru yang salah. Apakah Anda yakin ini bukan mencari kematian? Hah? Putra suci, apa yang terjadi? Duduk di kursi belakang, sekelompok instruktur juga melihat ke sisi ini. Instruktur He juga memandang Wang Xian dengan heran, dan bertanya pada Wu Qitian. Tuan He, baru saja Wu Qitian menyerbu kekuatan ruang ke dalam tubuh saya dan ingin mengendalikan saya. Anda para mentor dapat memeriksa tubuh saya untuk melihat apakah ada gangguan energi lain. Wang Xian memandang Tuan He dan yang lainnya dari tutor. Saat dia berbicara, matanya bersinar terang. Hah, ekspresi Guru He sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menatap Wu Qitian. Sombong, jika putra suci menyerbu tubuhmu dengan energi, kamu masih bisa bergerak.
Nak, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu dapat menjebak putra suci jika kamu memenangkan tempat pertama? Mata seorang tutor tertuju pada Wang Xian. Miliknya wajah penuh air mata, dia memarahi dengan suara dingin dan dalam. Mentor, apakah saya berbohong? Anda dapat mengetahui mengapa saya menganiaya dia tanpa alasan. Wang Xian menatap mentor dengan tenang dan berkata, dengan motif tersembunyi, saya pikir Anda sedang mencari kematian, dan Anda secara terbuka memfitnah saya. Berdiri di samping, mata Wu Qitian menjadi dingin, dan dia bergerak ke arah Wang Xian dengan aura yang menakutkan. Dia tua, ini muridmu. Jika kamu menyinggung yang berikutnya, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan seorang mentor ingin membunuh Wang Xian. Ini seperti membunuh siswa seperti itu seperti menginjak-injak semut sampai mati. Nyatanya, keberadaan level pendekar pedang abadi seperti semut bagi mereka. Bisa hancur sampai mati. Bahkan melambaikan tangan bisa membuatnya menghilang. Seorang anak di level pendekar pedang abadi memprovokasi putra suci, tidak peduli siapa yang benar atau salah, anak ini harus membayar harganya. Terlebih lagi, yang lemah salah. Orang ini benar-benar berani memfitnah Tuan Sengxi. Ini murni mencari kematian, masa depan yang baik, merusak kebodohanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa, aku benar-benar ingin mati. Sekelompok siswa di sekitar dalam adegan ini, ada juga tatapan dingin dan jijik di matanya. Adapun apa yang dikatakan Wang Xian, biarkan mereka memverifikasi bahasanya, mereka sama sekali mengabaikannya. Kamu ingin membunuhku. Wang Xian mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan mendengar kata-kata guru, dengan tatapan dingin di matanya. Saya datang untuk belajar di Akademi Suci Mingyi hanya demi kelebihan. Saya tidak ingin terlibat dalam apapun, dan saya tidak ingin memprovokasi siapapun, tetapi ini tidak berarti seseorang dapat menyinggung perasaan saya. Kamu tahu, Wang Xian berkata, dengan tenang saat dia berbicara, matanya tertuju pada mentor yang ingin membunuhnya. Ada sedikit kejutan di tubuhnya, tubuh utama menyatu dengan tubuh naga kosong, dan dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah mentor. Bas, saat dia mengulurkan telapak tangannya, tubuh mentor parubaya itu langsung menghilang. Tidak ada suara sedikit pun, juga tidak ada pemboman energi. Seolah tidak ada suara, guru parubaya itu hanya memiliki satu kepala tersisa. Namun, tangan Wang Xian, meski tidak ada gerakan. Tetapi mentor parubaya itu merasakan teror besar menimpanya. Namun, dia merasa bahwa rasa sakit yang parah dimasukkan ke dalam pikirannya. Ada ekspresi ngeri di wajahnya, dan matanya melihat ke arah tubuhnya. Tetapi pada saat ini, tubuhnya telah menghilang. Jeritan ketakutan keluar dari mulutnya, dan dia menatap Wang Xian dengan ngeri. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wang Xian mengucapkan 4 kata perlahan, lalu melambaikannya dengan ringan. Detik berikutnya, kepala mentor parubaya benar-benar menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada orang seperti itu di dunia ini. Itu menghilang begitu saja tanpa suara. Hiss. Saat tubuh mentor parubaya menghilang. Ketika teriakannya yang tersisa bergema di langit, semua orang di sekitar tercengang. Mereka menatap kosong pada siswa di depan mereka. Siswa ini seperti semut di mata mereka. Mereka sedang kesurupan. Tapi semua ini nyata. Instruktur tidak bisa membantu tetapi tersentak, wajah mereka penuh keterkejutan. Kian tua, dia. Seorang tutor membuka mulutnya, wajahnya terus berubah, dia menatap Wang Xian dengan ekspresi ngeri di muridnya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan siswa ini. Hati-hati. Apa yang akan kamu lakukan? Kuperingatkan, ini adalah Akademi Suci Mingyi kita, apa niatmu untuk menyelinap ke Akademi Suci Mingyi kita? Mendengar ini. Seorang instruktur terkenal juga bereaksi, dan sosok mereka segera menjauh ke sekeliling, mengelilingi Wang Xian, dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Di sisi kamu, putra suci luar angkasa juga menatap Wang Xian, wajahnya berubah drastis. Baru saja, tidak ada dari mereka yang merasakan energi yang keluar dari Wang Xian. Tapi dia dengan mudah membuat seorang mentor menghilang begitu saja. Adegan ini terlalu menakutkan. Ekspresi Wu Qitian berubah drastis. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung ingin berteleportasi ke kejauhan. Namun, ketika dia ingin berteleportasi, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia tidak bisa berteleportasi sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan padaku? Wu Qitian menatap Wang Xian dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia berteriak pada Wang Xian dengan ekspresi yang sangat memalukan. Apa yang kamu lakukan padamu? Apa yang ingin kamu lakukan padaku sekarang adalah apa yang aku lakukan padamu sekarang.
Wang Xian menatap Wu Qitian dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Wu Qitian ini ingin mengendalikan dirinya sendiri karena dia ingin mendapatkan ilmu pedang Tianyuan dari dirinya sendiri. Namun sayangnya, dia bertemu dengan Wang Xian. Aku. Wu Qitian memandang Wang Xian, tubuhnya bergetar, dan dia meraung dengan suara tegas, ini adalah Akademi Suci Mingyi kami. Apakah Anda tahu apa nasib menyinggung Akademi Suci Mingyi kami? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung perasaan saya? Wang Xian bertanya dengan cibiran di wajahnya ketika dia mendengar kata-katanya. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasi di sana? Guduk, aku tidak tahu, apa yang terjadi di sana. Lalu mengapa Wang Xian berkonflik dengan Master Space Sun, dan mentor kita dan yang lainnya? Apa yang terjadi? Sekarang dari mana datangnya teriakan itu, dan bagaimana situasi Wang Xian itu? Wang Xian ini, apa kekuatannya? Pada saat yang sama, semua siswa di sekitar terkejut lihat ke sini. Sekelompok siswa yang lebih dekat melihat tempat ini dengan ngeri di wajah mereka. Dan para siswa yang jauh itu berdiri satu persatu dengan wajah terkejut. Mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Namun, aura menakutkan dari seorang instruktur terkenal naik ke langit, membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Beberapa semut di antara kalian juga harus mati. Wang Xian melihat sekeliling dan melambaikan tangannya. Bas, gelombang energi menyapu, dan para siswa yang baru saja meneriakinya menghilang dalam sekejap untuk para siswa yang penuh dengan kedengkian. Mereka telah menghilang ke alam semesta ini. Di antaranya adalah Yi itu. Berhenti, Wang Xian, berhenti. Hilangnya lebih dari selusin siswa secara instan membuat wajah para instruktur berubah lagi. Mereka menyaksikan adegan ini, alis mereka berkedut hebat. Selusin siswa meninggal seketika, dan mereka bahkan tidak merasakan apa-apa. Tampaknya menghilang begitu saja. Ini membuat takut instruktur mereka satu persatu. Mereka bahkan tidak merasakan bahwa Wang Xian sedang memanipulasi energi. Ah, menakutkan sekali. Murid-murid di sekitarnya melihat selusin orang menghilang secara tiba-tiba, dan wajah mereka langsung menunjukkan kengerian. Beberapa yang pemalu berseru dan segera melarikan diri ke kejauhan. Apakah itu Wang Xian orang yang kuat? His, apa yang terjadi? Wang Xian berani membunuh siswa kita dari Akademi Suci Mingyi. Kali ini, semua siswa di sekitar ring melihat adegan ini, dia menggeram dengan suara rendah, dengan syok di wajahnya. Mereka memandang Wang Xian dengan tak percaya. Kuda hitam yang baru lahir ini sepertinya sedikit berbeda. Selusin siswa yang baru saja dimusnahkan semuanya adalah 30 siswa teratas Akademi Suci Mingyi. Wang Xian, mengapa kamu masuk Akademi Suci Mingyi kami? Apakah Akademi Suci Mingyi kami memiliki permusuhan denganmu? Guru He yang memanggil Wang Xian untuk berhenti. Saat ini, ekspresinya terus berubah saat dia menatapnya, dan bertanya lagi dengan suara yang dalam. Tuan He, saya di sini hanya untuk belajar, tetapi ada orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati, dan ingin mengendalikan saya dengan kekuatan ruang. Saya hanya bersikap adil, tetapi karena Anda bisa jangan berikan, maka saya harus melakukannya sendiri. Wang Xian menatap Guru He dan berkata dengan tenang. Dia benar-benar tidak ingin menjadi profil tinggi. Memasuki alam semesta pedang dan sihir, Wang Xian akan berkultivasi dengan cara yang sederhana sampai ia menjadi penguasa alam semesta. Tetapi mengapa seseorang ingin memprovokasi dia? Seseorang ingin menamparkan perhatian mereka sendiri. Yang paling penting adalah bahwa Wang Xian telah memberikan kesempatan kepada Akademi Suci Mingyi untuk menyelesaikannya sendiri. Tetapi mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri, dan ingin menghancurkan diri mereka sendiri. Jangan salahkan dia kalau begitu. Boom! Membunuh murid Akademi Suci Mingyiku di Akademi Suci Mingyiku, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apapun alasanmu hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini. Saat suara Wang Xian jatuh, seluruh langit situasinya berubah. Awan putih besar tiba-tiba menyelimuti seluruh langit. Segera setelah itu, gelombang kekuatan yang tak tertandingi turun. Saat Wang Xian membunuh seorang mentor, semua mentor tahu bahwa Wang Xian sangat misterius dan kuat. Maka mereka segera meminta bantuan kepada orang-orang kuat di pelataran suci. Sebagai rumah suci yang kuat ke segala arah dan memimpin ribuan kerajaan sihir, jika seseorang berani membunuh orang dan membuat masalah di tempat mereka, mereka harus membayar harganya dengan darah. Ini adalah keagungan halaman suci. Jangan ada yang menginjak-injaknya. Penjaga pengadilan ada di sini, ini adalah penjaga pengadilan suci Mingyi kita. Tanda seru. Fiu, Tuan Pelindung ada di sini, jadi Wang Xian tidak boleh lancang.
Para instruktur dan semua siswa di sekitarnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Tuan Pelindung Pengadilan Suci datang. Setiap penjaga di halaman memiliki kekuatan penguasa alam semesta. Kekuatan ini dapat dengan mudah menghancurkan negara magis. Berdengung, diiringi dengan suara penuh dingin dan keagungan, sosok perlahan muncul dari dalam awan putih. Mereka melihat ke bawah dengan dingin, mengunci sosok Wang Xian. Ada ratusan figur yang masing-masing berisi kekuatan dahsyat. Penjaga pengadilan suci bukan hanya satu orang kuat. Sebaliknya, ada lebih dari 100, yang masing-masing merupakan eksistensi tingkat kelima dari Yang Mulia Semesta. Ini hanya di perguruan tinggi junior, perguruan tinggi senior, yaitu sarang Akademi Suci Mingyi, dan kekuatan penjaga di sana bahkan lebih menakutkan. Bahkan, selalu ada dekan di akademi. Dekan Akademi Suci, ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Itu adalah pilar dari seluruh halaman suci. Namun, dalam keadaan normal, di sekitar pengadilan suci Mingyi, kekuatan pelindung Dharma sudah berada di level paling atas. Di sekitar kerajaan sihir, yang terkuat di banyak negara hanyalah Void Sword Emperor dan Void God Emperor. Tidak banyak kerajaan magis yang bisa memiliki tingkat Maha Guru alam semesta. Dapat dibayangkan apa yang diwakili oleh kekuatan dan kekuatan pelindung Dharma ini. Hah? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat ratusan sosok muncul di langit. Lebih dari 100 pembangkit tenaga dari tingkat yang mulia kosmos menguncinya dengan aura, dan mata mereka penuh dengan ekspresi sedingin es. Pelindung Dharma, selamatkan aku dipenjara olehnya. Wu Qitian melihat sekelompok pelindung Dharma datang, matanya berbinar, dan dia segera memohon bantuan dengan keras. Mampu memenjarakan Sengzi Wu Qitian, tampaknya kekuatanmu telah mencapai tingkat penguasa alam semesta. Lepaskan Wu Qitian dan mari kita bicara tentang hal-hal lain. Pria tua di tengah kelompok penjaga menatap Wang Xian dan kata Said dengan dingin, "Hehe, ketika kamu mengatakan lepaskan, maksudmu lepaskan." Wang Xian terkekeh dan melambai pada Wu Qitian. Bas! Gelombang energi mendarat di anggota tubuh Wu Qitian, kekuatan pemusnahan yang mengerikan langsung memusnahkan anggota tubuhnya. Ah! Wu Qitian merasakan sakit yang luar biasa dan menjerit kesakitan saat dia bisa mati. Mencari kematian. Melihat pemandangan ini, ekspresi seorang penjaga sedikit berubah, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Pendekar pedang luar angkasa di alam urutan ke-6 dari Venerable Universe. Sosoknya menghilang, dan muncul di samping Wu Qitian di detik berikutnya. Saat dia muncul, kekuatan ruang segera menyelimuti Wu Qitian, mencoba menyelamatkannya. Kamulah yang mencari kematian. Wang Xian melihat bahwa wali itu berani berteleportasi, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya dan langsung menyerang wali. Pedang tajam itu menebas, dan tubuh penjaga segera membeku. Segera setelah itu, di mata Wu Qitian, pemandangan mengerikan muncul. Tubuh wali yang berteleportasi ke sisinya perlahan terbelah. Matanya melebar, vitalitasnya menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika Wu Qitian melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi ketakutan. Apa? Teriaknya tanpa sadar. Lokasi sekitarnya, lebih dari 100 wali, para guru, dan semua siswa di sekitar. Mereka melihat seorang pelindung langsung dibunuh oleh Wang Xian, dan wajah mereka juga penuh dengan kengerian. Seorang pelindung langsung terbunuh. Ini pelindung. Mereka disebut yang kuat di inti Akademi Suci. Namun, keberadaan level ini langsung dibunuh oleh Wang Xian yang misterius. Apa kekuatan Wang Xian? Bagaimana ini mungkin? Itu pelindung kita, pembangkit tenaga Akademi Suci Mingyi, yang terbunuh. Siapa Wang Xian itu? Kekuatan macam apa dia? Musuh. Putra angkasa dipotong anggota tubuhnya, dan pelindung Dharma juga dipenggal langsung olehnya. Semua pembimbing siswa di sekitarnya gempar. Murid dari ratusan penjaga juga sedikit menyusut. Langsung bunuh wali dari pendekar pedang abadi tingkat ke-6. Terletak di tengah kelompok penjaga, lelaki tua itu menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sangat bermartabat di wajahnya. Penjaga lainnya juga segera mengeluarkan senjata mereka. Penyihir di antara mereka sudah mulai memadatkan sihir, siap menyerang kapan saja. Wu Qitian ingin menyakitiku, tolong beri aku penjelasan dari Ming Yi Seng Yuan. Wang Xian menatap kelompok penjaga dan berkata dengan ringan. Dia membutuhkan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Semuanya dimulai karena Wu Qitian, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, Ming Yi Seng Yuan perlu mengungkapkan posisinya. Sikap pengadilan suci Mingyi diperlukan. Kami tidak tahu permusuhan macam apa yang Anda miliki dengan Akademi Suci Mingyi kami, tetapi Anda sebaiknya membiarkan putra suci dari Akademi Suci Mingyi kami pergi.
Sekelompok pria tua di pusat penjaga menatap Wang Xian dengan perubahan ekspresi, dan menjawab jalan dingin. Aku orang yang membenci ancaman. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia melambaikan tangannya dan menebas lelaki tua itu dengan pedang tajam di tangannya. Uhuk-uhuk. Saat pedang tajam itu berayun, pelindung Akademi Suci Mingyi langsung merasakan stagnasi energi di sekelilingnya. Lalu datanglah teror besar. Dia merasakan gelombang energi dan langsung memotongnya menjadi dua bagian. Terlebih lagi, energi menakutkan ini dengan cepat memusnahkan dan menghilangkan vitalitasnya. Dia telah melihat kematian, dia telah mengetahui ajalnya. Takut, ngeri, dan kaget dan tidak mau. Eksistensi macam apa yang disinggung oleh Son of Space ini? Jika dia telah mencapai tingkat kultivasinya, dia dapat dibangkitkan dengan setetes darah. Tapi ini membutuhkan darah di tubuhnya untuk aktif. Anda perlu menyuntikkan kesadaran Anda sendiri ke dalamnya. Tapi serangan Wang Xian langsung menghapus semua vitalitasnya. Bahkan setetes darah pun tidak memiliki energi. Gelombang tangan lainnya, penjaga lain terbunuh. Dan pelindung Dharma tua ini jelas adalah pemimpin pelindung Dharma. Eksistensi level ini dibunuh oleh Wang Xian. Pada saat ini, ratusan penjaga di sekitarnya benar-benar tercengang. Ya, mereka benar-benar tercengang. Orang tua ini adalah orang kuat yang memiliki tingkat ke-8 yang mulia semesta. Dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Akademi Junior. Namun, dia masih dipenggal secara diam-diam oleh satu pedang. Adegan ini, dalam pandangan mereka, terlalu menakutkan. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-9 dari Yang Mulia Semesta pasti tidak akan mampu melakukannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Yang Mulia Semesta mungkin tidak dapat melakukannya dengan mudah dan santai. Ratusan pelindung Dharma mengguncang tubuh mereka, dan mata mereka menunjukkan ketakutan. Mereka tahu bahwa jika pemuda di bawah ingin membunuh mereka, dia mungkin dapat dengan mudah membunuh 100 dari mereka. Kekuatan yang ditampilkannya terlalu kuat. Guduk. Pada saat ini, Wu Qitian, yang dipenjara di samping dan anggota tubuhnya menghilang, dipenuhi keringat dingin di dahinya. Dia menelan seteguk ludah, wajahnya pucat, dan matanya merah. Orang kuat macam apa yang dia provokasi? Beri aku penjelasan dalam 3 detik. Wang Xian dengan mudah membunuh para pemimpin sekelompok penjaga, matanya tertuju pada penjaga lainnya, dan berkata dengan ringan. Senior, mari kita bicara jika ada yang ingin kamu katakan. Seorang wali memandang Wang Xian dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Pada saat ini, mereka benar-benar jujur. Pria muda misterius di depannya sangat kuat. Ada peluang 70% untuk mencapai tingkat Master Alam Semesta. Bagaimanapun, mereka adalah Akademi Suci Mingyi di sini, dan jika mereka berani membunuh orang secara langsung di tempat mereka, tidak ada kekhawatiran sama sekali, mungkin hanya penguasa alam semesta. Ada juga situasi kedua, yaitu latar belakang pemuda misterius ini tidak sederhana. Ekspresi Wang Xian tidak berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan wali itu, dan dia hanya memandangi mereka dengan tenang. Melihat situasi ini, kelompok penjaga saling memandang, masing-masing terlihat sangat malu. 3 detik. Jika Anda tidak memberikan jawaban kepada pemuda misterius ini dalam 3 detik, saya khawatir mereka akan diserang. Senior ini, kamu bisa menyelesaikannya sesukamu, kami akan mematuhi senior. Seorang wali hanya bisa berbicara dengan Wang Xian tanpa daya. Kekuatan Wang Xian tidak memungkinkan mereka untuk melawan. Selain itu, mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Master Alam Semesta di sini, jadi mereka tidak berani mengucapkan kata-kata radikal sama sekali. Kalau begitu aku akan menghadapinya sendiri. Wang Xian mengangguk ringan, menatap Wu Qitian, putra suci luar angkasa, dengan tatapan dingin di matanya. Jika kamu berani membunuhku, Akademi Suci Mingyi kami tidak akan membiarkanmu pergi, dan ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wu Qitian menatap Wang Xian, wajahnya terus berubah, dan berteriak keras. Membunuhmu seperti membunuh seekor guk-guk. Wang Xian memandangnya, dan dengan lambaian tangannya, sebuah energi disuntikkan ke tubuhnya. Segera setelah itu, komedi ilahi Wu Qitian perlahan menghilang. Kamu tunggu aku, kamu tunggu aku. Wu Qitian merasa tubuhnya perlahan menghilang, dan ada ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Hehe, Wang Xian menatapnya dengan senyum di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan segera menemukanmu. Segera. Ekspresi Wu Qitian sedikit berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Namun segera, tubuhnya benar-benar menghilang. Tuan Putra Antariksa sudah mati, dia membunuhnya. Hei, di depan semua penjaga, langsung bunuh Putra Antariksa. Kekuatannya menakutkan,
Sama sekali bukan murid sederhana, bahkan guru pelindung Dharma akan membunuhnya, belum lagi putra luar angkasa kita. Semua instruktur dan siswa di sekitar melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh keterkejutan. Bunuh putra suci secara langsung. Bahkan semua penjaga mereka tidak ada hubungannya. Wu Qitian memiliki harta kebangkitan. Dia belum sepenuhnya mati. Bawa aku ke Aula Daois Suci Akademi Suci Mingyi Anda. Wang Xian memandangi kelompok penjaga dan berkata dengan ringan. Pergi ke kuil Daois Suci. Murid para penjaga menyusut sedikit lagi ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian. Setelah dia membunuh putra suci luar angkasa, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia menyadari bahwa putra suci luar angkasa memiliki harta kebangkitan, dan sekarang dia pergi ke Aula Taois Suci. Dao Chang Suci, ini adalah tempat Akademi Suci Mingyi mereka berasal. Di sana, mereka memiliki semua detail pengadilan suci Mingyi mereka, serta tanah harta karun yang paling berharga. Sekarang dia benar-benar pergi ke sana untuk terus membunuh putra suci luar angkasa. Ini, kekuatan dan latar belakang macam apa ini yang membuatnya berani menjadi begitu sombong, pergi ke halaman suci dan membunuh seorang putra suci. Jika orang ini benar-benar dibunuh, maka halaman suci ini akan menjadi malu. Mereka tidak mampu kehilangan orang ini. Senior, kami telah memberitahu orang kuat di halaman tentang masalah ini, dan orang kuat di halaman kami akan berbicara denganmu. Seorang wali berkata kepada Wang Xian dengan wajah cemberut. Kekuatan Wang Xian bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, dan mereka tidak berani berbicara kasar. Aku akan pergi ke sana sendiri. Wang Xian melihat ke satu tempat, dan dengan gerakan tubuhnya, dia segera terbang. Di perguruan tinggi Akademi Suci, ada susunan teleportasi yang dapat langsung mencapai perguruan tinggi senior. Setelah menyerap ingatan putra suci luar angkasa, Wang Xian tahu bagaimana cara melewatinya. Faktanya, di dunia cermin, Wang Xian menyerap ingatan orang-orang kuat itu, dan dia mengenal Akademi Suci Mingyi dengan sangat baik. Ayo pergi. Sekelompok penjaga melihat Wang Xian terbang langsung menuju tengah halaman, wajah mereka menjadi gelap, dan mereka segera mengikuti di belakang. Di saat yang sama, berita di sini juga dengan cepat menyebar ke orang-orang kuat di halaman suci. Sebagai halaman suci, Akademi Suci Mingyi, meski kekuatannya tidak kuat, masih banyak eksistensi di tingkat penguasa alam semesta. Tanggapan terhadap krisis ini masih sangat cepat. Akademi senior juga dengan cepat mengetahui semua situasi di sini. Sayangku, dia sebenarnya ingin pergi langsung ke halaman suci Mingyi kita, ini. Mungkin itu karena putra suci luar angkasa benar-benar memikirkan orang ini, itulah mengapa dia membuatnya marah. Identitas macam apa dia, beraninya dia begitu tidak bermoral. Semua tutor dan siswa di sekitarnya melihat Wang itu Xian sangat marah, pergi ke ashram suci Akademi Suci Mingyi mereka, hatiku terguncang. Beberapa siswa dan tutor berbisik. Guru He melihat sosok yang menghilang, ekspresinya sedikit berubah, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bas, Wang Xian datang ke susunan teleportasi Akademi Suci Mingyi, dan dia melangkah langsung ke dalam. Arai teleportasi ini dapat langsung mencapai inti dari Akademi lanjutan. Ini adalah susunan teleportasi yang hanya digunakan oleh para ahli Akademi Suci Mingyi. Bum bum bum. Saat Wang Xian baru saja muncul, gelombang energi mengamuk di area sekitarnya. Satu persatu, orang-orang kuat dari Akademi Suci Mingyi yang memegang tongkat menatap Wang Xian dengan dingin. Terletak di langit di atasnya, lingkaran sihir telah mengelilingi tempat ini. Lingkaran sihir yang menakutkan sedang berkembang dengan kekuatan. Wang Xian melirik mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Saya di sini untuk membunuh Wu Qitian, dan saya akan segera pergi setelah saya selesai. Jika Anda Akademi Suci Mingyi ingin menghentikannya, Anda dapat mencobanya, katanya kepada orang-orang kuat di sekitarnya. Ada puluhan ribu pembangkit tenaga listrik, semuanya setingkat penguasa alam semesta. Beberapa tetua yang memimpin dapat merasakan bahwa mereka telah mencapai puncak yang mulia. Kekuatan ini sudah sangat kuat untuk Akademi Suci Mingyi. Waktu reaksi mereka juga sangat cepat, begitu mereka mendapat informasi, seorang penjaga dari pengadilan Suci Mingyi telah mengatur dan mengatur semuanya. Namun, menurut Wang Xian, kekuatan ini terlalu lemah. Cukup lemah untuk melambaikan tangan, mereka bisa musnah. Mereka tidak memprovokasi Wang Xian, dan Wang Xian tidak memiliki ide untuk menghancurkan seluruh Akademi Suci Mingyi. Setelah membunuh Wu Qitian, dia pergi. Selain itu, dari ingatan Wu Qitian, dia juga tahu bahwa Wu Qitian akan menyiksanya secara paksa untuk mempelajari ilmu pedangnya. Adapun apakah dia akan bunuh diri atau membiarkannya pergi, itu terserah dia. Jadi Wu Qitian,
dia tidak akan melepaskannya. Bukankah Yang Mulia terlalu sombong? Wang Xian berkata bahwa dia ingin mengambil nyawa Wu Qitian, yang membuat ekspresi semua orang kuat di sekitarnya yang bernama Yi Sheng Yuan menjadi gelap. Seorang pesulap di puncak Yang Mulia Semesta yang memimpin menatap Wang Xian dan berkata dengan ekspresi muram. Aku akan memberimu 3 detik untuk memikirkannya. Mata Wang Xian tertuju pada si penyihir, dan dia melanjutkan dengan tenang. Huff, aku ingin melihat siapa yang begitu sombong dan berani membuat masalah dan membunuh orang di Akademi Suci Mingyi kita. Aku ingin melihat siapa yang berani datang ke Akademi Suci Mingyi kita dan membunuh putraku Wu Zihong. Wang suara Xian turun, dan sebelum si penyihir bisa menjawab, suara yang sangat dingin datang dari posisi di atas. Om, segera setelah itu, sesosok muncul, menatap Wang Xian dengan penuh niat membunuh. Ini adalah pria parubaya dengan kekuatan ruang yang melonjak. Wang Xian menatapnya, matanya berbinar. Pria parubaya itu menatap Wang Xian, penuh dengan niat membunuh. Wu Zihong, pendekar pedang luar angkasa terkuat di Akademi Suci Mingyi, pembangkit tenaga listrik di puncak Yang Mulia Semesta. Karena dia adalah seorang kultivator luar angkasa, dia hampir tak terkalahkan pada level yang sama dalam hal efektivitas tempur dan kemampuan melarikan diri. Bahkan jika keberadaan yang mendominasi alam Orde Pertama dan Orde Kedua, sangat sulit untuk membunuhnya. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Wang Xian melihat ayah Wu Qitian tiba-tiba datang, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, pedang tajam 9 warna memadat menjadi Wu Zihong. Pedang 9 warna itu terkondensasi, dan itu datang ke Wu Zihong dalam sekejap. Dari serangan Wang Xian hingga pedang tajam yang mencapai posisi di depannya, itu hanya sesaat. Kemudian Wu Zihong bahkan tidak bereaksi. Posisi sekitarnya, pusat kekuatan pengadilan suci Mingyi bahkan tidak bereaksi. Pedang tajam menembus tubuh Wu Zihong dalam sekejap, dan kekuatan pemusnahan yang mengerikan membuat mata Wu Zihong melebar dengan ekspresi ngeri. Apa? Ketika pedang tajam itu menembus Wu Zihong, semua orang kuat di sekitar Akademi Suci Mingyi menyadarinya. Ketika mereka melihatnya, pupil mereka sedikit menyempit, dan ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Wu Zihong bahkan tidak bereaksi, dan dipenggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa Wu Zihong adalah keberadaan yang tak terkalahkan di bawah pusat kekuatan Akademi Suci Mingyi mereka, yang termasuk dalam ranah dominasi. Orang kuat dengan atribut luar angkasa di puncak Yang Mulia Semesta terbunuh dalam sekejap bahkan tanpa bereaksi. Lantas, bagaimana keadaan pemuda misterius ini? Retak. Namun, pada saat ini, tubuh Wu Zihong tiba-tiba pecah seperti kaca. Sosoknya muncul di samping. Saat ini, wajahnya sangat pucat, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Dia menatap Wang Xian dengan ngeri, dahinya dipenuhi keringat dingin. Wang Xian masih menatapnya dengan tenang, wajahnya penuh ketidakpedulian. Om, pada saat ini, pedang tajam 9 warna itu masih belum hilang, dan digantung di sana. Saat tubuh Wu Zihong muncul kembali, pedang tajam itu terus menyerang. Sialan, bagaimana ini mungkin? Kamu level pembangkit tenaga apa? Melihat pedang tajam menyerangnya lagi, Wu Zihong meraung ngeri. Om, kali ini, dia bereaksi dan menghilang dalam sekejap. Namun, pedang tajam itu masih mengejarnya. Wosh! 2 detik kemudian, Li Jian terbang membawa mayat. Mayat itu tidak lain adalah Wu Zihong. Pedang tajam Wang Xian membawa kekuatan angin dan guntur untuk mengunci musuh. Ini berasal dari sayap suci yang tak berawal. Ketika sayap suci tanpa awal Wang Xian sepenuhnya terintegrasi, gambar warisan muncul. Dalam gambar tersebut, ada pembangkit tenaga makhluk unggas yang sangat kuat, memenggal kepala pembangkit tenaga luar angkasa keluarga kerajaan dari alam semesta yang hampa. Kekuatan angin dan guntur yang kuat untuk melacak musuh dapat melacak dan membunuh orang yang kuat dengan atribut ruang nama. Sekarang, Wang Xian juga memiliki kemampuan ini. Itu juga dapat dengan mudah memburu dan membunuh pemain kuat dengan atribut luar angkasa. Ini. Namun, ketika semua orang kuat dari pengadilan suci Mingyi melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan kengerian. Wu Zihong, kultivator spasial terkuat dari Akademi Suci Mingyi. Keberadaan puncak penguasa alam semesta. Kekuatannya bukanlah yang terkuat di Akademi Suci Mingyi mereka, juga belum mencapai ranah dominasi. Tetapi karena atribut luar angkasanya, bahkan jika itu adalah penguasa pengadilan Suci Mingyi, sulit untuk membunuhnya. Tapi sekarang, Wu Zihong dipenggal dengan mudah. Lawan bahkan hanya melakukan gerakan, dan hanya memadatkan pedang tajam dengan energi, dan membunuhnya. Seberapa menakutkan kekuatan ini?
Sekelompok orang menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Xian dengan ekspresi kagum. Senior, Wu Qitian menyinggungmu, dan kami, Akademi Suci Mingyi, akan memberimu penjelasan. Pemimpin pembangkit tenaga listrik di puncak yang mulia universal, berkata dengan tergesa-gesa kepada Wang Xian. Pada saat yang sama, mereka juga segera menyampaikan beberapa informasi tentang Wang Xian kepada dekan. Sekarang, mereka sudah 100% yakin bahwa Wang Xian adalah eksistensi di tingkat Master Alam Semesta. Dan itu bukan hanya Master Alam Semesta biasa. Kekuatan ini cukup untuk bertabrakan dengan Akademi Suci Mingyi mereka, dan bahkan mereka mungkin bukan lawan. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat ini, itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka putuskan. Ini juga perlu ditangani oleh dekan dan yang lainnya sendiri. Bas, suara pemimpin pembangkit tenaga puncak alam semesta yang terhormat jatuh, merasakan kematian Wu Zihong, dan 3 pembangkit tenaga alam semesta master dari Akademi Suci Mingyi terbang setelah menerima pesan. Sosok mereka muncul di langit di atas, memandang Wang Xian dari kejauhan, mengerutkan kening sebagai jawaban. Hah, dekan dan yang lainnya ada di sini. Temui dekan. Pusat-pusat kekuatan di sekitarnya merasakannya, dan segera membungkuk dengan hormat kepada ketiga lelaki tua itu. Temanku, tidak bisakah masalah ini diselesaikan? Seorang dekan Akademi Suci Mingyi memandang Wang Xian, mengerutkan kening dan berkata. Kematian Wu Hongtian, serta aura Wang Xian, membuat ketiga kepala sekolah segera memutuskan bahwa Wang Xian tidak mudah. Jadi mereka tidak berani menyinggung mereka dengan gegabah. Kamu bisa menghentikan mereka dan mencobanya, tapi harganya adalah nyawamu. Wang Xian menatap mereka dan berbicara dengan tenang. Kata-katanya membuat wajah ketiga dekan menjadi sangat jelek. Wang Xian terlalu kuat, tapi kekuatan Wang Xian membuat mereka ketakutan. Untuk bisa langsung membunuh Wu Zihong, kekuatan ini pasti tidak lebih lemah dari mereka. Musuh seperti itu harus bisa menahannya di sini sepenuhnya, atau dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Jika tidak, Akademi Suci Mingyi mereka akan berakhir sangat menyedihkan. Fiuh, oke, Wu Qitian telah berbuat salah dengan teman ini, yang kuat tidak boleh dipermalukan, dia akan melakukan sesukamu. Ketiga dekan itu saling memandang dengan wajah cemberut, dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Akademi Suci Mingyi menundukkan kepalanya. Yang kuat tidak bisa dipermalukan. Terkadang pernyataan ini bukan tanpa alasan. Sekarang, 3 dekan Akademi Suci Mingyi, keberadaan alam dominan, sama sekali tidak tahu kekuatan spesifik Wang Xian. Tapi mereka tidak berani sepenuhnya menyinggung kematian. Bahkan Wang Xian telah membunuh beberapa orang kuat dari Akademi Suci Mingyi. Karena sekali Wang Xian tidak dapat dihancurkan, maka dengan kekuatan